Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di YouTube Education Channel hari ini. Terima kasih juga teman-teman telah mengikuti pembahasan sebelumnya, di mana hari ini kita akan meluruskan tentang pembahasan audit intern bank. Teman-teman bayangkan jika Anda sebagai auditor di sebuah bank besar. Di meja kerja teman-teman, ada laporan keuangan setebal ensiklopedia. Sistem digital semakin kompleks. Tekanan dari regulator yang tidak kenal kompromi dan ekspektasi manajemen yang berharap kita bisa membaca masa depan. Teman-teman, selamat datang di dunia nyata audit intern saat ini. Tapi tunggu dulu. Apakah peran audit intern ini masih sekedar tukang cek dan recheck laporan? Atau sudah saatnya kita menuntut lebih dalam era digital? Ketika resiko bisa datang dari satu klik yang salah, perlukah audit intern kita ini bertransformasi menjadi mitra strategis manajemen, bahkan pengarah arah kebijakan? Dalam video sebelumnya kita sudah bicara tentang pentingnya kolaborasi antara tata kelola perusahaan dan audit intern di sektor perbankan. Tapi kali ini kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan bongkar isu-isu yang sering ditutup-tutupin dari tekanan independensi. Di 5 etika hingga serbuan teknologi seperti AI dan data analitik dalam praktek audit intern. Untuk teman-teman mahasiswa akuntansi keuangan perbankan, bahkan teman-teman praktisi, ini bukan sekedar materi kuliah, ini adalah realitas profesi yang akan atau mungkin sudah teman-teman hadapi. Jadi bersiaplah, karena tantangan audit intern bukan hanya soal teknik, tapi soal sikap. Mari teman-teman kita mulai mensikapi perubahan teknologi ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, audit intern itu apa sih gitu ya? Apa yang terlintas di benak teman-teman saat mendengar audit intern? Apakah hanya sekedar pemeriksa, pencatat temuan, atau polisi internal yang datang hanya untuk mencari kesalahan? Kalau itu yang masih teman-teman pikirkan, mungkin teman-teman tertinggal 1 dekade. Di tengah gelombang disrupsi teknologi, ancaman cyber, tekanan regulasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin tinggi, audit intern tidak lagi bisa bersembunyi di balik checklist atau SOP yang kaku. Dunia sedang berubah. Audit intern dipaksa untuk berubah bersamanya, atau justru akan ditinggalkan. Era inilah di mana auditor fasih membaca data, paham risiko strategis, dan mampu bicara setara dengan manajemen puncak. Tapi kenyataannya masih banyak
auditor intern yang terjebak pada zona nyaman. Lupa bahwa dunia tidak lagi bersahabat dengan yang lambat dan reaktif. Hari ini kita akan membahas apa saja yang tantangan nyata yang dihadapi profesi internal auditor. Isu kontemporer yang tak bisa lagi diabaikan. Bukan soal teknis, tapi juga menyangkut eksistensi apa peran audit intern di masa depan. Dan yang lebih penting lagi, apakah kita siap untuk menjawabnya? Bapak Ibu dan teman-teman semua, coba kita bayangkan pada sebuah sistem perbankan yang modern, serba digital, real time, dan terhubung lintas batas negara. Tapi di balik layar ada satu peran krusial yang jarang disorot, yaitu audit intern. Pertanyaannya, mampukah audit intern mengikuti kecepatan perubahan ini? Atau justru akan tertinggal dan menjadi pengamat pasif di tengah badai transformasi digital saat ini? Di sektor perbankan, tantangan audit internal tidak lagi sesederhana menemukan kesalahan administrasi. Kita bicara tentang serangan cyber yang tak terduga, eksposur risiko teknologi, tekanan regulasi global, dan ekspektasi governance yang semakin tinggi. Ini bukan dunia audit seperti yang dulu diajarkan di textbook. Dan yang lebih kritis, isu-isu kontemporer seperti independensi auditor, penggunaan artificial intelligence dalam audit, hingga kebutuhan akan keahlian lintas disiplin, kini menjadi medan tempur baru bagi para auditor modern. Dalam sesi ini, kita akan masuk ke jantung persoalan. Kita akan pahami tantangan utama yang dihadapi audit intern di dunia perbankan, yaitu mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang membentuk peran auditor saat ini, menjelaskan bagaimana dinamika lingkungan bank memberi tekanan baru dan akhirnya menyusun pendekatan audit yang relevan di era digital. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap mengaudit masa depan atau tetap terjebak di masa lalu? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, menjadi auditor intern bank bukan lagi sekedar soal menghitung angka atau mencocokkan laporan. Ini tentang bertahan di tengah kompleksitas sistem keuangan yang bergerak cepat dan kadang tak terduga. Bayangkan saja, satu bank bisa punya puluhan produk keuangan, dari simpanan, kredit, investasi, hingga layanan digital yang terus berevolusi. Artinya, lingkup operasional yang harus diaudit begitu luas dan berlapis. Kesalahan kecil di satu lini bisa berdampak sistemik. Belum lagi struktur organisasinya. Semakin besar bank, semakin rumit rantai proses dan wewenangnya. Auditor harus mampu menavigasi alur kerja yang tidak hanya panjang, tapi juga saling terhubung dan sering berubah. Dan jangan lupa teman-teman, ekspektasi dari stakeholder, dari regulator, manajemen, hingga nasabah semuanya menuntut satu hal, yaitu transparansi. Mereka ingin tahu apakah bank ini benar-benar bisa dipercaya, dan jawabannya seringkali ada di tangan auditor intern.
Tapi mungkin tantangan terbesar adalah regulasi. Di sektor perbankan peraturan bisa berubah dalam hitungan bulan dan satu kesalahan kepatuhan saja bisa berujung pada sanksi besar atau krisis reputasi. Jadi pertanyaannya, apakah peran audit internal saat ini cukup kuat untuk menjaga integritas bank? Atau kita hanya sekedar mengejar ketinggalan? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita ketahui bahwa audit intern saat ini sedang menghadapi revolusi diam-diam. Bukan lagi karena temuan di lapangan, tapi karena dunia di sekitarnya berubah terlalu cepat. Teknologi seperti fintech, artificial intelligence hingga blockchain semuanya masuk dan mengubah cara kerja bank di dalam. Pertanyaannya, apakah auditor intern siap mengaudit teknologi yang bahkan belum sepenuhnya mereka pahami ini? Di sisi lain, hampir semua proses kini berbasis digital. Artinya, auditor tidak lagi hanya mengecek dokumen fisik atau laporan manual. Mereka harus mampu menelusuri jejak digital dalam sistem informasi yang kompleks, cepat, dan kadang-kadang tidak transparan. Di zaman tidak menunggu, stakeholder menginginkan laporan audit secepat real time. Ketika resiko muncul hari ini, mereka tak ingin temuan minggu depan. Mereka ingin jawaban sekarang juga. Ekspektasi terhadap audit internal pun naik kelas. Tak cukup hanya jadi pengawas, kini auditor dituntut untuk jadi penasihat strategis, mitra manajemen dalam pengambilan keputusan kritis. Ditambah lagi budaya kerja yang juga berubah. Remote audit berbasis Angel, kolaborasi virtual, ini bukan tren masa depan tapi sudah terjadi saat ini. Semua ini membuat peran audit intern jauh lebih dinamis, tapi juga lebih rentan kalau kita sebagai internal auditor tidak siap. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika Anda berpikir tugas audit intern di bank hanyalah soal memeriksa laporan keuangan, Anda belum melihat medan tempur yang sebenarnya. Karena kenyataannya, seorang auditor intern hari ini bukan hanya berhadapan dengan data, tetapi dengan rimba regulasi yang terus bertumbuh. Mulai dari regulasi domestik seperti yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia, sampai aturan internasional semacam Basel III. Semuanya menuntut kepatuhan tinggi, presisi, dan adaptasi secara cepat. Regulasi datang silih berganti, seringkali dalam waktu yang nyaris bersamaan. Audit intern tidak punya pilihan selain berubah. Proses audit intern harus gesit, selalu up to date, dan mampu menyesuaikan dengan regulasi baru, bahkan sebelum regulasi itu benar-benar berlaku penuh. Ini bukan hanya tentang audit, ini tentang bertahan dalam sistem yang bergerak cepat dan tidak toleran terhadap kesalahan. Dan disinilah letak tantangan besarnya. Auditor intern tidak cukup hanya paham keuangan, mereka harus bisa berpikir seperti pengacara, mengerti bahasa teknologi, dan tetap menjaga akuntabilitas di tengah tekanan operasional yang luar biasa kompleks saat ini. Apalagi kewajiban pelaporan kini makin cepat, makin rinci, dan makin dituntut untuk benar sejak awal. Tidak ada ruang lagi untuk menunggu atau meraba-raba.
Teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui bahwa setiap kali muncul regulasi baru, bank dipaksa menyesuaikan. Kenapa? Karena mereka yang harus memastikan semua berjalan sesuai aturan, bahkan sebelum aturan itu selesai dipahami oleh seluruh organisasi. Saat ini permintaan terhadap audit kepatuhan atau compliance audit melonjak gratis. Auditor tidak hanya diminta memeriksa, tapi juga memastikan bahwa bank tidak tergelincir dari garis hukum dalam setiap transaksi, kebijakan, dan prosedur. Dan bukan cuma soal patuh terhadap regulasi, pengawasan atas risiko kredit, risiko operasional, hingga risiko pasar menjadi semakin ketat. Audit intern harus masuk lebih dalam, memahami lebih banyak, dan bertindak lebih cepat. Tapi ada satu tren baru yang tidak bisa diabaikan, dan ini akan mengubah wajah audit intern ke depan, yaitu pelaporan keberlangsungan. Isu ESG atau Environmental Social Governance bukan lagi urusan public relation. Sekarang itu bagian dari tanggung jawab audit, karena reputasi bank bisa runtuh bukan hanya oleh angka, tapi oleh nilai-nilai. Regulasi baru membawa tuntutan baru, dan audit intern ditantang untuk menjawabnya bukan hanya dengan kepatuhan, tapi juga dengan pemahaman strategis. Di video ini, kita akan bahas bagaimana gelombang regulasi baru sedang menggeser peran, fokus, dan tanggung jawab audit intern. Siap atau tidak, perubahan itu sedang terjadi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa pasar keuangan saat ini tidak lagi didominasi oleh bank-bank besar. Sekarang pemain baru bermunculan. Fintech agresif, digital bank yang gesit, dan platform keuangan berbasis aplikasi yang bisa menjangkau nasabah dalam hitungan detik. Dunia perbankan sudah berubah, dan audit intern tidak bisa tinggal diam mensikapi perubahan ini. Inovasi produk dan layanan keuangan berkembang begitu pesat. Hari ini muncul fitur baru, besok sudah ada sistem pembayaran terbaru. Semuanya serba real time, dan semuanya mengandung risiko. Pertanyaannya, apakah audit intern mampu mengimbangi laju inovasi ini? Untuk itu, auditor intern kini tidak cukup hanya paham proses dan prosedur. Mereka harus tahu arah bisnis, memahami strategi kompetitif, dan mampu menganalisa risiko pasar secara lebih menyeluruh, karena tanpa pemahaman bisnis, audit internal akan kehilangan konteks. Ini juga bukan pekerjaan satu arah, dibutuhkan kolaborasi erat antara auditor intern, unit manajemen risiko, hingga divisi strategis. Bukan untuk mencampuri keputusan bisnis, tapi untuk memastikan bahwa langkah maju tidak diambil dengan mata tertutup terhadap risiko yang ada. Teman-teman, dalam video ini kita akan bahas bagaimana dinamika pasar dan persaingan akan mengubah peran audit intern dari sekedar pengawas menjadi mitra strategis bagi manajemen. Karena di era kompetensi digital ini, ketepatan audit bisa jadi pembeda antara stabilitas dan kegagalan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita berpikir apa jadinya kalau audit intern ini hanya dilihat sebagai pengawas.
Hanya datang ketika ada masalah, hanya muncul untuk menyoroti kesalahan. Kalau itu peran satu-satunya, maka audit intern tidak akan pernah duduk di meja pengambil keputusan. Padahal dunia sudah berubah. Manajemen kini membutuhkan lebih dari sekedar kontrol. They need insight, dan disinilah peran audit intern seharusnya naik kelas. Dari penjaga prosedur menjadi penasihat strategis. Audit intern yang ideal bukan hanya mencatat apa yang salah, tapi mampu menunjukkan bagaimana memperbaikinya. Berbasis data, fakta, dan analis risiko yang tajam. Mereka adalah mata ketika manajemen melihat dari sudut yang tidak terlihat oleh tim operasional. Lebih dari itu, audit intern berperan memberi nilai tambah. Ketika manajemen ingin mengambil keputusan penting seperti peluncuran produk baru, ekspansi, transformasi digital, mereka bisa hadir sebagai mitra yang objektif, kritis, tapi konstruktif. Ini bukan sekedar perubahan peran, ini transformasi mindset dari pengawas menjadi partner, dari korektor menjadi katalis perubahan. Teman-teman semua, coba kita bayangkan sebuah bank digital yang bekerja selama 24 jam tanpa cabang fisik, tanpa antrian. Semua transaksi serba online, cepat, mudah, tapi juga rentan. Karena di balik layar ancaman tak terlihat terus mengintai dan namanya adalah serangan cyber. Sektor keuangan adalah target utama. Kenapa? Karena di sanalah uang, data nasabah, dan sistem kepercayaan berada. Dan ketika serangan datang, bukan hanya IT yang sibuk. Audit intern harus ada di garda depan pertahanan, bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai penjaga risiko. Audit intern hari ini dituntut untuk mengerti lebih dari sekadar laporan keuangan. Mereka harus memahami keamanan jaringan, perlindungan data, dan titik-titik rawan dalam infrastruktur digital bank. Pengujian keamanan TI. TI security testing bukan lagi tugas operasional. Itu wajib. Dan ini bukan pekerjaan solo. Kolaborasi dengan unit TI dan risk management menjadi sangat penting. Tanpa pemahaman teknis dan komunikasi lintas fungsi, audit akan kehilangan relevansinya dalam menghadapi risiko-risiko digital yang kompleks seperti yang terjadi saat ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi tidak hanya mengubah cara kita hidup, tapi juga cara kita mengaudit. Dunia audit intern sedang memasuki era baru, bukan lagi berbasis kertas dan checklist manual, tapi berbasis data, otomatisasi, dan algoritma yang cerdas. Hari ini, Artificial Intelligence dan Chain Learning atau ML mulai digunakan dalam analitik audit. Mereka bisa membaca ribuan transaksi dalam hitungan detik, mengidentifikasi pola, anomali, bahkan potensi fraud, jauh sebelum auditor manusia menyadarinya. Lalu datang blockchain, teknologi yang menjanjikan transparansi dan keamanan tingkat tinggi, tapi juga membawa tantangan baru karena proses verifikasi dan validasi audit menjadi lebih teknis, lebih kompleks, dan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan konvensional. Audit tool kini makin canggih
dan otomatis. Dari pengumpulan data, dokumentasi hingga pelaporan, semuanya bisa dilakukan lebih cepat, lebih presisi. Tapi itu artinya auditor tidak boleh tertinggal. Mereka harus punya kemampuan digital, literasi teknologi, dan pemahaman menyeluruh terhadap sistem yang mereka audit. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadi auditor digital atau akan tertinggal oleh sistem yang justru harus kita awasi? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita bayangkan bank tanpa loket, tanpa buku tabungan, tanpa tanda tangan basah. Semua layanan dari pembukaan rekening, transfer hingga pengajuan kredit cukup dari genggaman tangan. Itulah wajah baru industri perbankan. Digital, instan, tanpa batas. Tapi di balik kenyamanan itu muncul risiko-risiko baru yang tidak kalah besar. Teknologi membuka pintu efisiensi, tapi juga celah ancaman. Integritas data, keamanan transaksi, hingga validitas identitas digital menjadi prioritas utama, dan audit intern harus berdiri di tengah-tengah medan itu. Digitalisasi mengubah segalanya. Auditor kini harus paham dan mampu mengevaluasi proses onboarding digital, mobile banking, hingga layanan berbasis cloud. Risiko-risiko tidak lagi tersembunyi di ruang arsip, tapi sistem aplikasi dan infrastruktur TI. Itu berarti metode audit harus berubah. Tool lama tidak lagi cukup. Diperlukan pendekatan audit yang selaras dengan sistem digital yang diawasi. Dari data analitik, cyber security assessment, sampai penggunaan automated audit tool. Di video ini kita akan explore bagaimana digitalisasi bank bukan hanya revolusi layanan, tapi juga tantangan baru bagi audit intern. Karena kalau bank sudah digital, maka audit pun harus ikut menjadi digital atau kehilangan relevansinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan teman-teman adalah sebagai auditor intern. Tapi bukan di bank konvensional. Anda mengaudit digital bank. Entitas keuangan tanpa cabang, tanpa antrian, dan tanpa kertas. Di dunia ini semua bergerak dalam kecepatan real time. Tapi bisakah audit intern tetap relevan jika masih berjalan dengan cara lama? Akses data kini bukan lagi permintaan, tapi keharusan. Auditor harus mampu mengakses sistem real time, membaca data yang terus berubah, dan menilai proses yang terjadi secara otomatis, bahkan tanpa campur tangan manusia. Verifikasi dokumen sekarang dilakukan oleh algoritma. Pengambilan keputusan kredit sudah dijalankan oleh AI. Maka tugas audit intern tidak lagi sekedar memeriksa bukti fisik, tetapi mengevaluasi keandalan logika sistem, integritas algoritma, dan transformasi kecerdasan buatan. Ini adalah tantangan besar bagi kita sebagai internal auditor, karena kecepatan perubahan teknologi jauh melampaui kecepatan audit tradisional. Sementara sistem digital berubah dalam hitungan minggu, metodologi audit konvensional bisa ketinggalan dalam hitungan bulan. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana audit menilai digital banking, tapi apakah audit intern mampu mentransformasi di tengah revolusi digital ini?
Teman-teman, dalam video ini kita juga akan membahas tekanan nyata yang dihadapi oleh audit intern di era digital banking. Dan kenapa status quo bukan lagi pilihan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dapat kita jelaskan bahwa audit intern bukan lagi sekedar fungsi pendukung. Di era risiko yang makin kompleks dan ekspektasi yang semakin tinggi, audit intern harus menjadi garda depan pengawas sekaligus mitra strategis. Tapi, apakah fungsinya sudah cukup kuat untuk menjawab tantangan zaman? Pertama, kita harus mulai dari manusianya. Kompetensi auditor tidak bisa stagnan, dibutuhkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi, hingga penguasaan isu lintas sektor. Tanpa itu, auditor hanya jadi penonton di tengah transformasi organisasi. Kedua, audit harus berbasis data. Teknologi seperti data analisis bukan lagi alat bantu tambahan, tapi senjata utama. Dengan data yang akurat, audit bisa jadi lebih tajam, lebih cepat, dan lebih strategis. Ketika pendekatan audit juga harus berubah. Risk-based auditing dan proses-based auditing menjadi fondasi baru, bukan sekedar mengecek kepatuhan, tapi menilai apakah proses bisnis memang mengelola risiko dengan benar. Dan terakhir, komunikasi. Fungsi audit intern harus terhubung kuat dengan manajemen dan regulator. Karena suara auditor yang tidak terdengar sama bahayanya dengan risiko yang tak terdeteksi. Dalam kesempatan ini telah kita bahas strategi penguatan audit intern. Bukan hanya agar lebih relevan, tapi agar benar-benar berdampak dalam menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, berdasarkan uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa dunia perbankan dan keuangan ini telah berubah. Digitalisasi, teknologi, dan tuntutan transparansi menciptakan lingkungan yang serba cepat, kompleks, dan penuh risiko baru. Di tengah pusaran ini, audit intern tidak lagi berperan seperti dulu. Audit intern kini menghadapi tantangan besar. Ia tidak cukup hanya jadi pengawas yang muncul saat ada masalah. Ia harus menjadi mitra strategis yang hadir memberi solusi, insight, dan nilai tambah bagi manajemen. Untuk bisa sampai ke sana, ada 3 kunci, yaitu penguasaan teknologi, kemudian kemampuan analisis data, dan komunikasi yang efektif. Tanpa ini, audit intern akan tertinggal. Tidak oleh kesalahan, tapi oleh relevansi. Transformasi bukan pilihan. Ini suatu keharusan. Audit intern yang siap berubah, yang terus belajar dan beradaptasi akan menjadi bagian penting dari masa depan industri keuangan kita. Sebagai penjaga, sebagai penasehat sekaligus penggerak perbaikan. Dan itulah arah yang harus kita tuju bersama sebagai internal auditor. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kalau teman-teman masih berpikir bahwa audit intern hanya tentang dokumen, kepatuhan, dan checklist, maka
teman-teman sedang melihat ke belakang bukan ke depan. Audit intern kini ada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, tekanan regulasi dan digitalisasi terus meningkat. Di sisi lain, teknologi membuka peluang luar biasa. Bukan hanya untuk mempercepat audit, tapi untuk mengubah cara pikir kita tentang pengawasan, resiko, dan nilai tambah. Pertanyaan sederhananya, apakah kita siap berubah atau justru tergerus oleh sistem yang lebih cepat dari kita? Peran audit intern yang strategis bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan dengan belajar, beradaptasi, dan berani melangkah keluar dari zona nyaman. Dan pembahasan kita belum selesai. Teman-teman, pada episode selanjutnya kita akan bahas topik yang akan mengubah wajah audit secara radikal, yaitu tentang kecerdasan buatan dan masa depan audit intern bank ini. Ini bukan sekedar tren, tapi gelombang besar yang akan menentukan apakah auditor intern akan bertahan atau ditinggalkan. Jadi, pastikan teman-teman subscribe, nyalakan notifikasi, dan tetap bersama kami di kanal edukasi ini. Karena masa depan audit dimulai dari sini. Dan teman-teman adalah merupakan bagian penting di dalamnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.